Jika teman-teman sudah mempunyai kolam ikan koi dengan air yang bening, patut berbanggalah. Dan stop trial and error. Tapi, jika teman-teman masih menemukan air kolam koi yang masih kotor dan tidak sehat, maka video berikut ini sangatlah bermanfaat untuk teman-teman semua. Simak video ini sampai habis. Halo koi lovers, terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum video dilanjut, dukung kami yuk dengan cara subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya di YouTube. Murah meriah, ini urutan media filter di chamber kolam koi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filter kolam koi. Urutan media filter di chamber kolam koi yang baik dan benar. Sistem penyaringan atau filtrasi air kolam koi mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perkoian. Bahkan, filter merupakan nyawa dari suatu kehidupan kolam koi. Seperti peribahasa nenek moyang kois, peliharalah airnya, baru peliharalah koinya. Jadi, yang benar adalah memelihara airnya dulu, baru memelihara ikan koi. Tapi, air di tempat saya adalah air PDAM atau PAM, atau air tanah yang merah coklat yang banyak mengandung zat besi, atau air tanah yang hitam yang banyak mengandung zat mangan, atau air yang lengket, asin, payau, ataupun air yang mudah berwarna hijau. Gimana dong bro? Tidak masalah mas bro. Semua air tersebut bisa dinetralkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam utama. Iya memang, hasil akhirnya tidak sama dengan air sumber yang sudah bersih dari sononya. Kebersihan dan kesehatan air merupakan faktor yang sangat penting untuk sebuah kolam koi. Apa sih tujuan kita memelihara ikan koi? Tentu karena keindahan bentuk ikan koi dipadukan dengan keindahan kolam yang menambah fungsi rumah hunian yang pada akhirnya akan menghadirkan kesejukan ketika kita melihat ikan-ikan yang ada di kolam dalam kondisi sehat dan dengan dukungan air yang bersih dan sehat. Kebanyakan penghobi ikan koi frustasi dan bingung karena air kolam koi kotor, keruh, dan mempunyai bau dan aroma air kolam yang mengeluarkan bau anyir dan tidak sedap. Sebenarnya ini adalah fungsi dan peran media filter yang tidak bekerja dengan baik sebagai pendukung yang paling utama untuk menjaga kualitas air kolam. Air yang bersih dan sehat tidaklah instan. Ingat, tidak instan. Untuk mendapatkan kualitas air yang bersih dan sehat, memang bukan hanya media filter saja yang menjadi faktor utamanya. Terdapat peran dan fungsi dari alam di sekitarnya yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut. Termasuk jenis kolam indoor atau outdoor. Kolam outdoor lebih mudah terserang penyakit berupa jamur dan kutu ikan. Bagaimana konstruksi bottom drain, diffuser, dan kemiringan dasar kolam? Karena pipa bottom drain dan diffuser akan bekerja secara optimal untuk menyedot aliran air dan kotoran ikan yang ada di dasar kolam jika disetting secara miring ke arah bottom drain dan diffuser. Dan usahakan di setiap sudut dinding kolam dibentuk lengkungan, jangan seperti persegi atau siku. Karena bagian sudut dinding kolam yang berbentuk persegi atau siku akan menjadi dead spot atau tempat berkumpulnya kotoran. Sehingga jika berbentuk lengkungan, maka dia akan terbawa arus aliran air ke jalur bottom drain. Kemudian, bagaimana instalasi pipa dan pemilihan ukuran pipa, yaitu pipa untuk bottom drain, pipa antar chamber, pipa sirkulasi output yang menghubungkan chamber filter dan kolam utama, pipa jalur backwash, pipa pompa udara. Nah, kesemuanya ini akan menentukan apakah filter bisa bekerja secara maksimal atau tidak.
Efek yang biasa saja terjadi ketika kebutuhan air bersih dan sehat pada kolam koi tidak terpenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit yang menyerang badan ikan koi yang mengakibatkan warna ikan koi menjadi pudar. Yang kedua, penyakit yang menyerang tubuh ikan koi yang mengakibatkan ikan koi tidak dapat berkembang atau jumbo. Yang ketiga, penyakit yang menyerang tubuh ikan koi yang mengakibatkan kematian yang berasal dari racun yang kemudian berawal dari kotoran koi itu sendiri. Oke, next. Kita masuk ke inti dari video ini. Urutan media filter yang ada di chamber kolam koi. Urutan yang pertama yaitu filter mekanis. Peran dan fungsinya adalah menyaring kotoran padat, berupa kotoran ikan padat dan kasar, berupa sisa pakan, partikel lain yang masuk ke kolam koi. Media filter ini dapat berupa sikat atau brush, screen atau saringan, jet mat, atau spon. Urutan kedua yaitu filter biologis. Peran dan fungsinya adalah mengurai kotoran lembut dari hasil filtrasi pertama berupa zat amonia yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan yang mengandung zat berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan menjadi nitrat yang tidak berbahaya dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman air juga. Media filter dapat berupa biobol, bioring, kristal bio, batu apung, lava rock, dan lainnya yang memiliki bidang permukaan luas sebagai tempat hidup bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses penguraian kotoran ikan koi. Urutan yang ketiga yaitu filter kimiawi. Peran dan fungsinya adalah menyaring kotoran dan partikel yang tidak bisa disaring secara mekanis dan biologis dari filtrasi sebelumnya. Media filter dapat berupa batu zeolit yang dapat mengikat nitrit yang masih tersisa, karbon aktif yang dapat menyerap bau atau warna coklat dari air, atau kulit kerang, oyster, atau karang jahe yang dapat berperan sebagai pH buffer. Urutan keempat yaitu filter khusus. Peran dan fungsinya adalah untuk menyaring zat dan senyawa tertentu yang berbahaya agar tidak sampai masuk ke kolam utama dan sekaligus mengondisikan situasi tertentu agar kolam terjaga air dan kesehatannya. Contoh media filternya adalah lampu UV atau ultraviolet yang dapat digunakan untuk membunuh alga dan jentik nyamuk sehingga pada akhirnya dapat menjernihkan dan sterilisasi air agar tidak hijau dan kecoklatan. Untuk luas dan kebutuhan dimensi chamber filter kolam, sebaiknya menggunakan pedoman Rule of Third, yaitu minimal 30% dari volume keseluruhan kolam koi dan minimal 50% dari total volume chamber filter adalah chamber dengan media filter biologis. Prinsipnya, semakin besar volume chamber filter semakin baik dan semakin menghasilkan air kolam yang bersih dan sehat. Dari berbagai alternatif media filter di atas, filter biologislah yang mempunyai peran terpenting. Keberhasilan sistem filtrasi kolam koi ditentukan oleh efektivitas filter biologis, sehingga disarankan dimensi filter biologis harus memiliki volume chamber lebih besar dari chamber filter mekanis, kimiawi, dan khusus. Luas dan kebutuhan dimensi chamber filter kolam sebaiknya minimal 30% dari volume keseluruhan kolam koi. Dan dari 30%-nya itu, minimal 50%-nya adalah chamber dengan media filter biologis. Terima kasih yang sudah menonton. Tonton juga video yang lain ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Salam koi untuk persahabatan.